Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkawinan adalah karya Allah. Bertahanlah bersama Allah. Mari sama-sama kita dengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu OSC. Selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam jumpa, saya Romo Eko dan Anda adalah korbannya YouTube. Ada beberapa orang yang ketemu saya dan kaget mereka. Romo iki gede yo, mengireng, asem tenan kata saya itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya Romo Eko. Saya kebetulan di dalam pelayanan saya banyak berbicara tentang hidup berkeluarga. Walaupun tidak berkeluarga. Dan saya tidak mau. Karena saya ingat sekali beberapa orang selalu mengatakan, Romo ini lahir tahun 69 kok masih muda ya? Apa resepnya? Gampang, jangan kawin. Lihat para Romo di sini ya, Romo lihat. Oh, para suster sih penuh penderitaan, pasti cepat tua gitu ya, itu bedanya gitu ya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya diminta untuk berbicara tentang perkawinan, sebuah hubungan yang tidak mudah, tidak gampang. Apalagi lihat di dalam perkawinan Katolik, Anda harus dengan pasangan yang sama seumur hidup. Kemarin saya jalan ke Pontianak, ada seorang bapak umurnya panjang. Anda tahu 9 istrinya. Lalu waktu diceritakan kepada ibu-ibu, saya tanya, Bu, mau suami umurnya panjang? Apa resepnya? 9 istrinya kata saya tuh. Oh tak paten nih gitu ya. Jadi mari kita lihat apa sih yang membuat hidup berkeluarga itu bertahan. Bagaimana gereja Katolik berbicara tentang hidup keluarga. Karena kita harus sadar, kita harus bangga. Di dalam gereja Katolik sungguh ditekankan perkawinan sampai mati. Sampai mati. Maka banyak orang yang hidup dalam perkawinan sebetulnya sudah nggak tahan dan ditahan-tahan. Di sini kelihatan beberapa wajah yang ditahan-tahan gitu ya. Karena bagaimana Romo mau dikembalikan ke bapak ibunya sudah pada meninggal gitu ya. Jadi kalau Anda hidup dalam perkawinan dan Anda berusaha untuk bahagia tapi tidak pernah bahagia-bahagia, yang salah siapa? Bapak Ibu sekali lagi, kalau dalam perkawinan sudah bertahun-tahun, sudah sama-sama dan tidak bahagia-bahagia, yang salah siapa? Yang salah siapa? Siapa? Betul. Yang salah yang memberkati. Memang asem umat ini saudara-saudaraku. Jadi saya itu lebih senang menikahkan ayam. Gak banyak masalah mereka gitu ya. Seneng kawin, ngeselin pateni. Wes rampung tuh ya gitu ya. Tapi manusia begitu banyak masalah, maka mari kita lihat. Bapak Paus mengatakan apa? Perkawinan itu bukanlah sekumpulan masalah. Ingat, dalam perkawinan itu di situ justru banyak berkat. Banyak berkat. Maka saya selalu mengatakan Bapak Ibu, tolonglah lihat berkat itu ada di dalam keluarga. Usaha Anda besar karena apa? Karena ada pasangan Anda. Apalagi perempuan. Perempuan itu saya
saya selalu banyak kagum dengan perempuan. Perempuan itu tidak pernah berkata, udah selesai. Enggak, laki-laki yang mudah putus asa. Raisa. Perempuan, isoh. Jadi saudara-saudariku, mengapa Tuhan menyatukan laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan? Karena apa? Untuk saling melengkapi. Mari kita lihat di dalam hukum gereja Katolik. Saya akan paparkan di sini. Hakikat tujuan perkawinan. Next. Perjanjian perkawinan dengan next. Next ki, oh Jawa. Bahasa Jawanya apa? Lanjut ki bahasa Indonesia. Lanjut. Jarene kon next, ora ngerti next ki apa. Lanjut coy. Udah di sini. Hakikat tujuan perkawinan. Perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Ini di dalam kanon gereja, kitab hukum kanonik gereja Katolik. Bahwa perkawinan itu kebersamaan seluruh hidup. Maka tidak ada di dalam perkawinan ini harta suami, ini harta istri. Enggak. Dan memang sulitnya dengan istri itu, wanita itu pintar sekali ngatur. Wanita itu kan tidak pernah lulusan S2, S3 ekonomi, tapi pintar ngatur keuangan. Suami itu hanya ngatur, nih mah si maminya pinter gitu ya. Ini untuk bulanan, ini untuk listrik, ini untuk anak sekolah, ini untuk lipstik. Ya, nyoh gitu ya. Dia tahu putarannya. Wanita. Dan banyakkan wanita berkata apa? Romo, uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri. Maka saya kalau diajak makan dengan bapak-bapak gelisah coy, gelisah. Pasti di dompetnya nggak ada apa-apa. Gitu ya. Wong saya pernah ditraktir sama bapak-bapak Romo. Makan sate. Setelah makan sate semua bapak-bapak, kita sate kambing, yes. Habis main badminton. Setelah itu, kowe sing bayar, aku ora nggo duit. Kowe ora nggo duit, lah kowe ora. Gitu. Terus Romo ada nggak? Terus saya ngomong, saya baru tadi misa ada kolekte, ya udah pakai uang kolekte dulu Romo gitu. Itu sate kambing yang paling tidak halal yang baru saya makan saudara-saudaraku dari uang kolekte gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada harta terpisah di dalam gereja Katolik. Maka tidak ada juga di dalam gereja Katolik suami istri tapi rumahnya terpisah. Aneh tenan. Suaminya di Surabaya, istrinya di Jember. Punya anak 5, lah kok iso? Pasti anak itu dari Roh Kudus semuanya gitu ya. Jadi kebersamaan itu bukan berarti kita sudah kawin, yang penting kan kita cari uangnya di sana. No. Uang itu berkat. Ingat, uang itu berkat. Uang itu jangan sampai menghalangi dan merusak perkawinanmu. Ini salahnya. Sering kali kita memburu uang. Terus saya tuh suka sedih dengan bapak-bapak sekarang itu. Mungkin dari dulunya karena tidak punya gitu ya. Usaha keras lalu berhasil. Setelah berhasil yang menikmati anak-anaknya coy. Jadi bapak ibu ingat. Tujuan kita bukan mencari uang. Betul itu rezeki, betul. Ingat setan aja bisa memberi rezeki. Betul atau tidak? Bisa. Kuasa jahat aja bisa memberi rezeki, bisa. Maka kita harus pandai. Maka kalau dalam perkawinan tetap harus diusahakan satu rumah. Dan kalau sudah satu rumah ya satu kamar. Ingat Bapak Ibu,
Saya pernah pemberkatan rumah Romo. Lalu pada saat pemberkatan rumah, Romo ini kamar saya, kata istrinya tuh. Ini kamar istri. Hah? Oh gitu. Mungkin dia lupa nyebutin suaminya. Lalu pas sebelahnya dia mengatakan, ini kamar suami saya. Hah? Dan tidak ada connecting door. Aneh kata saya. Terus saya lihat connecting doornya malah ke rumah pembantu. Kata saya tuh, oh aneh banget kata saya tuh. Terus saya tanya, Pak kok bisa kayak gini? Romo, kalau istri saya dibangunin malam-malam, habis saya dihabisin. Saya bangunin pembantu, Mbak air minum, dia langsung datang. Mbak kerokin, dia langsung datang. Istri saya, Bu kerokin, ditabok gue gitu ya. Jadi saudaraku, kebersamaan seluruh hidup itu berarti apa? Mengandaikan apa? Mengandaikan bahwa saya tahu apa yang dimaui oleh pasangan. Maka tujuan perkawinan ada 3. Lanjut, sudah duluan dia. Tujuan perkawinan 3. Pertama apa? Kesejahteraan. Yang kedua apa? Kelahiran seorang anak. Dan yang ketiga apa? Pendidikan anak. Lihat Bapak Ibu, kesejahteraan. Tujuan perkawinan itu kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan berarti kebahagiaan, bukan. Coba saya tanya di sini, angkat tangan ya. Saya kasih hadiah. Hadiahnya, mana tas saya tadi? Oh ini. Nah, saya bawa hadiah saudara-saudara. Oh saya di dalam sini. Hadiahnya adalah salib walaupun kecil dari Itali, coy, dari Itali. Siapa yang angkat tangan? Saya kasih salib. Belum apa-apa usah angkat tangan, ya Allah. Iki opo? Udah nggak jadi hadiahnya, nanti aja. Saya tanya, siapa selama perkawinan setiap hari dengan pasangan Anda bahagia setiap hari? Hah? Ada nggak? Yang berani angkat tangan, Tuhan tolong panggil dia malam ini. Ya enggak mungkin toh ya. Iya, enggak mungkin. Beberapa pasangan juga kalau ngelihat suami udah enak ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau ngelihat pastor paroki seperti melihat pangeran. Lihat di sini. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih bahwa kesejahteraan itu bukan kebahagiaan, bukan. Kesejahteraan itu artinya apa? Kebaikan, kebaikan. Jadi kalau kebaikan itu bisa kita usahakan. Kalau kebahagiaan itu tidak bisa kita usahakan. Kita akan bahagia ya kalau kita bisa punya rumah besar sekali. Setelah punya rumah paling senang. Setelah itu selesai. Kita bahagia ya kalau bisa nyekolahkan anak ke luar negeri. Setelah itu senang, selesai. Bukan bahagia. Saya bahagia Romo kalau suami saya berubah. Saya katakan, Bu nanti berubahnya setelah di peti mati. Dia berubah gitu ya. Nggak bisa apa-apa gitu. Ingat, jadi perkawinan itu tujuannya apa? Kebaikan. Dan di dalam perkawinan untuk kebaikan butuh 2 hal. Yaitu apa? Intimasi dan afirmasi. Intim, butuh apa? Butuh kehangatan, butuh kedekatan. Ibu sudah menikah, ini suami? Iya, bukan. Durhaka Bapak tidak mengakui. Oh mantan pacar, sudah berapa tahun? Kok mau ngomong mantan pacarnya penuh dengan emosi, mantan pacar gitu ya. Sudah berapa tahun? 46 tahun hidup perkawinan, wow. Masih tidur berdua? Apa yang dilakukan? Oh.
Lihat kalau sudah 46 tahun, apa yang dilakukan pada saat tidur? Ya tidur saja wes meneng gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa di dalam perkawinan, intimitas itu artinya apa? Kehangatan. Setelah 46 tahun, memang kalau saling berpegangan masih nyetrum atau tidak? Pegang Bu. Ya, aku tanya ibu nih bukan bapak semeneng sik to yo. Iya satu pasang, betul. Apa yang dipersatukan Allah? Kok ini lebih cerewet suaminya daripada istrinya ya? Aneh aku ini. Tuhan salah menciptakan castingnya rupanya gitu ya. Mungkin pada saat setelah 46 tahun tidak merasakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat duduk bareng melihat dia ada, dia masih bernafas, sudah senang. Oh isih urip. Dan Bapak Ibu jangan pernah lupa, ngorok itu adalah tanda hidup. Tanda hidup. Maka bersyukurlah kalau suami Anda berbunyi tidurnya. Bersyukur. Kalau sampai suami tidak berbunyi, ini tanda-tanda, ini tanda-tanda gitu ya. Doakan, Tuhan kalau Engkau mau memanggil, sekarang juga silakan Tuhan. Jadi intimitas itu berarti apa? Kehangatan. Dan yang kedua adalah apa? Afirmasi. Peneguhan, peneguhan. Seringkali bagi seorang laki-laki tidak perlu lagi diteguhkan, nggak perlu. Laki-laki itu cukup mengungkapkan cintanya lewat satu hal, yaitu apa? Kawin dengan elu, titik. Laki-laki itu tidak perlu setiap hari, Pak, I love you, I love you, I love you gitu ya. Nggak penting. Tapi bagi seorang istri butuh banget. Maka bapak-bapak saya ingatkan, istri itu butuh dipuji, dipuji. Sangat butuh. Maka lihat istri itu kalau mau pergi kemana-mana dandannya lama banget saudara-saudara. Dan makin tua dandanannya makin lama. Karena sudah dibedakin, pecah lagi gitu. Betul Bu? Saya pernah merasakan itu gitu. Sudah semua ketarik oleh gravitasi gitu. Saya pernah suatu hari diajak oleh pasangan suami istri ke resepsi. Romo kita ikut resepsi, ayo. Terus saya dijemput ya di pasuran. Oke, saya dijemput kok oleh bapaknya. Kata saya, loh Pak, ibu mana? Masih dandan Romo. Terus nanti saya jemput Romo terus balik lagi. Kita jemput istri. Oke, kata saya. Saya datang and you know what happened? Belum selesai. Padahal bapak itu sudah 45 menit jemput saya dan kembali ke situ. Lalu si suami itu ngomong, Mah, Romo sudah datang. Apa jawab mama istrinya? Suruh nunggu sebentar. Ya Allah, buset kata saya. Gue aja dibentak gitu ya lah. Lalu saya tuh diem, dua orang penuh penderitaan, diem begini. Jadi Pak tolong, perempuan itu bagi seorang perempuan beautiful itu penting banget. Dan jangan pernah ngomong kepada istri Anda, kamu gendut. Jangan. Itu sangat menyakitkan. Walaupun realitasnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau mau ngomong istri dengan istri, bapak harus ngomong apa? Mama sangat terberkati, sangat terberkati, betul. Jadi apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu yang terkasih, berikan afirmasi pada pasangan Anda. Puji. Mam, kamu cantik. Walaupun di dalam hati berkata, tapi bohong. Penting kata-kata itu.
diberikan apa? Afirmasi. Ini adalah apa? Kesejahteraan. Dan yang paling halal memuji pasangan adalah siapa? Kalau bukan pasangannya. Maka para pastor itu harusnya tidak boleh memuji perempuan. Karena pada saat memuji perempuan, saya jamin perempuan itu akan ngirimin segala yang terbaik ke pasturan. Dan suaminya diberikan makanan yang sudah dihangatkan bertahun-tahun yang lalu. Ini kesejahteraan, ini kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu butuh apa? Kehangatan dan juga butuh apa? Peneguhan, peneguhan. Anda pun istri kepada suami butuh. Kadang-kadang suami pun melakukan hal kecil butuh dipuji. Misalnya ganti bohlam. Kan bohlam itu atau baterai jam. Sudah lama tidak diganti-ganti. Pak, mati. Paling suami, oh. Pak, mati. Oh, itu. Dan kalau suatu hari mengganti, Anda harus tepuk tangan. Hui, my hero. Edan, Pak. You are the best, gitu ya. Padahal cuma ganti batu jam, saudara-saudara. Itu afirmasi, peneguhan. Yang kedua adalah apa? Prokreasi, anak. Anak itu berkat, tetapi bukan berarti tidak punya anak, tidak ada berkat. Perkawinan tanpa anak pun bisa bahagia. Dan ingat, jangan pernah berpikir bahwa perkawinan yang tidak punya anak adalah perkawinan something wrong. Tuhan menghukum kita. No, 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 no. Tuhan mau menggunakan Anda dengan cara lain. Saya bertemu dengan pasangan suami istri yang tidak punya anak. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia membuat panti asuhan. Dan dia menampung 17 anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dan dia mencintai. Itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak punya anak kita tidak diberkati Tuhan. No, no. Tuhan ingin memakai kamu. Dan yang kedua, Anda harus lihat, anak itu bukan milik Anda. Anak itu lahir melalui Anda, tetapi anak itu punyanya Tuhan. Maka kalau punya Tuhan, yang bisa mengatur anak ini adalah Tuhan, bukan orang tuanya. Saya 25 tahun di rumah retret, konsultasi dengan anak-anak. Banyak anak-anak yang sedih. Bapak Ibu, saya itu ditakdirkan oleh Tuhan sebagai anak yang spesial dari 4 bersaudara. Saya anak pertama, laki-laki. Kedua laki-laki, 3-4 perempuan. Dari 4 anak yang paling spesial saya. Karena apa? Satu-satunya yang rankingnya konsisten. 35. Dari jumlah murid 37. Adik saya tidak konsisten. Bodoh dia. Kadang ranking 2, kadang ranking 3, kadang ranking 1. Bodoh dia, gak pernah konsisten dia. Ayah saya selalu mengatakan Eko bodoh, Eko bodoh, Eko bodoh. Memang dibanding 3 adik saya paling bodoh. Saya tidak punya prestasi. Apalagi kalau udah pelajaran matematika, ayah itu mengajar kita. Dan kalau saya ditanya, yang bisa jawab siapa? Adik saya. Saya itu masih Udah kayak kambing aja kalau diajarin nggak ngerti. Adik saya langsung jawab dan lihat adik kamu pinter, kamu bodoh. Saya diam saja. Dan apa yang terjadi? Memang saya terluka dengan ayah. Saya sakit hati dengan ayah. Saya jengkel dengan ayah. Saya sempat berpikir, saya tuh anaknya bukan. Bahkan saya pernah lihat di album foto, adik-adik saya tuh waktu kecil dipangku oleh ayah. Digendong, dinaikin ke atas.
Di album itu tidak ada foto saya dengan ayah. Saya sedang digendong oleh tukang beca. Sampai saya ngomong, "Bu, ayah saya yang mana?" kata saya tuh. Saya sampai tidak akrab dengan ayah. Maaf, saking tidak akrabnya, saya pernah mengolah hidup saya, suruh membayangkan ayah meninggal, saya tidak menangis. Saya berkata, "Oh ya sudah, selamat jalan." Saya tidak intim dengan ayah. Sakit hati. Tapi saudaraku yang terkasih, sampai suatu saat saya minta jadi Romo pun ayah sampai berkata, "Kamu bodoh jadi Romo. Aduh jangan ngisin-ngisini Katolik. Ngisin-ngisini," kata bapak itu. Lalu Eko berkata, "Enggak, Eko pokoknya mau jadi Romo." Tapi kamu bodoh, biarin. Nanti kalau sudah jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh," kata saya. Dan rupanya Tuhan mendengar saya, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan Anda bodoh loh, tidak mengatakan. Jadi ayah saya rupanya hanya melihat saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Toh saya mampu. Toh saya mampu. Dan guru matematika pun selalu mempermalukan saya. Saya kalau ditanya, "Eko," selalu suruh maju. Dan pasti nggak bisa. Dan selalu guru itu kan senang sekali mencari kesalahan murid gitu ya. Dan saya kalau udah matematika langsung sakit perut lah gitu, gatel-gatel lah, mau kencing lah gitu ya, udah nggak tahan. Sampai saya kalau udah guru matematika datang, saya langsung tunduk. Sudah tunduk baik-baik, diam, tenang, masih dipanggil, "Eko maju ke depan." Terus, "Pak, kok Eko terus sih Pak?" kata saya tuh. "Karena Eko bodoh," kata dia. Ya udah. Sampai suatu saat saudara-saudaraku, saya memberi retret guru-guru saya. Dan guru-guru saya tidak kenal saya. Loh, guru itu kan hanya kenal orang-orang pinter dong. Anak bodoh gak diinget-inget. Saya bodoh tapi baik. Gak banyak masalah, tapi bodoh. Lalu setelah memberi retret, para guru itu kagum. Romo tuh kalau menjelaskan sederhana dan gampang dimengerti Romo. "Pak, saya bisa kayak gini karena dulu murid saya, Bapak Ibu." "Oh, yang mana Romo?" Lalu saya cerita, tiba-tiba guru matematika, "Oh yang bodoh itu ya." Jadi Bapak Ibu ingat, jangan pernah langsung sedih kalau punya anak-anak rankingnya di bawah rata-rata. Oke. It's okay, sedang berkembang dia. Anda tahu Monsinyur Anton? Uskup Bandung yang keren itu, beberapa mungkin tahu, pinter, kecil, tapi pinter bisa. Dia kecil otaknya besar, saya besar otaknya kecil. Beliau ini pinter sekali, memang sekolah itu kalau udah saya belajar seminari sejak SD, SMP SD sekolah, satu sekolah, SMA satu sekolah, kuliah sama-sama. Beliau itu kalau belajar cuma tutup, saya tanya percis seperti yang ditulis. Saya ingin nyobain gaya dia. Saya buka, tutup. Nih, gue tanya. Lalu ditanya, "Emang ada di situ?" kata saya itu. Saya nggak bisa cara dia. Tapi Bapak Ibu, beliau boleh jadi uskup Bandung. Tapi yang paling terkenal gue. Pernah saya bisa dengan beliau, lalu Bapak Uskup itu berkata, "Kamu yang khotbah kok." "Enggak lah Monsinyur," kata saya itu, "yang terhormat Monsinyur," walaupun teman gitu. "Enggak kamu. Kenapa enggak Monsinyur?" "Kalau kamu khotbah itu sederhana, untuk blow on pada dimengerti kok, ya udah." Lalu yang kedua adalah apa? Maaf Pak, ingat, sering kali saya prihatin. Ada anak-anak yang hidup karena ambisi orang tuanya.
Kamu harus jadi dokter. Saya sedih banget. Ini yang paling prihatin saya. Mamanya ingin anaknya jadi dokter karena pinter. Anaknya ingin jadi seniman. Terus, Pak, aku mau jadi seniman. Enggak, kamu jadi dokter. Tapi Pak, enggak, kamu harus jadi dokter. Apa yang terjadi? Dia lulus di kedokteran Unpad. Dan setelah lulus, dia kasihkan ijazahnya kepada bapaknya. Dan dia berkata, saya selesai. Apa yang papa minta. Sekarang saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Menyedihkan. Karena apa? Orang tua terlalu ambisi. Dia pikir bahwa orang tua adalah Tuhan bagi anaknya. Dan. Ingat Khalil Gibran. Anak itu anak panah dan orang tua itu hanya busurnya. Dan Tuhan sang pemanah tahu anak panah ini akan melesat kemana. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat anak kita melesat. Maka orang tua itu bahagia kalau anak jadi dewasa. Tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Anda harus berbahagia. Ini anak. Ini tujuan pendidikan. Next. Nah sekarang mari kita ingat-ingat. Waktu perkawinan ada janji perkawinan. Tentunya Bapak Ibu lupa ya janji perkawinan. Karena cuma sekali seumur hidup. Saya gak pernah lupa. Karena dalam waktu sebulan bisa 30 perkawinan gitu ya. Ngedengerin terus. Janji perkawinan bunyinya begini. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Menarik. Bahwa di dalam perkawinan Katolik, sampai kapanpun, seperti apapun, Anda tidak akan pernah ditinggalkan oleh pasangan Anda. Hebat. Hebat. Walaupun Anda sedang gajian, sedang hebat, gajinya bagus, istri tetap setia. Anda tidak bisa apa-apa, istri tetap setia. Karena tidak ada pilihan lain. Ya. Betul. Tidak ada pilihan lain selain apa? Setia. Titik. Maka Bapak Ibu, itulah sebabnya kalau saya makan bersama keluarga, lalu suami dekat istri, suami itu kalau udah makan samcan, istri main bawah dan main cubit. Cukup, selesai. Jangan banyak-banyak. Gitu. Tapi kalau dengan Romonya, ayo Romo makan, tambah lagi Romo, enak. Jangan sampai Romo, Anto tadi di Jember sampai kecil, harus gendut. Lalu saya tanya, Bu, kenapa kalau Bapak diinjekin terus? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang capek, saya yang ngurus. Gitu. Terus lah kalau saya bagaimana? Terserah Romo gitu ya. Oh asem tenan kata saya itu. Jadi Romo kita punya nasib buruk Romo ya. Harus ngurus diri sendiri. Jadi lihat di sini bahwa di dalam perkawinan tidak ada untung, tidak ada malang yang bisa atau sehat atau sakit yang bisa memutuskan hubungan perkawinan. Maka next. Kasih suami istri itu bercirikan apa? Fisik dan spiritual. Next. Apa maksudnya? Bahwa di dalam perkawinan kehadiran Tuhan dapat dirasakan dalam pribadi pasangan. Kalau Tuhan mencintai, cinta Allah itu jelas dalam diri pasangan. Jadi saya suka ngomong, Bapak Ibu jangan sampai Anda rajin pelayanan tetapi jarang bertemu dengan pasangan, dosa Anda.
Kenapa? Karena pelayanan Anda adalah pelarian. Hati-hati. Jengkel melihat suami yang di rumah. Karena apa? Suami kan senangnya apa? Nerimo opo onone. Piring kotor, suami tenang saja. Rumah acak-acakan, suami tetap tenang saja. Wanita tidak bisa seperti itu. Pah, beresin. Oh, terus mah, bagus. Lanjutkan perjuanganmu mah, gitu ya. Papa mendoakanmu, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam perkawinan, bahwa perkawinan itu menjadikan Anda bersatu secara fisik dan spiritual. Maka kalau secara fisik itu berarti apa? Kehadiran pasangan harus menjadi kehadiran Tuhan. Harus menjadikan kehadiran cinta. Jadi saya mau mengatakan apa? Bapak Ibu ingat. Kalau perkawinan Anda rasakan sebagai trauma berat hidup dengan dia. Berat banget. Saya jamin sampai kapanpun berat. Karena Anda tidak melihat dia itu anugerah dari Tuhan. Kita pun sama. Kalau kita sebagai imam, sebagai suster, kalau iri dengan bapak ibu, aduh bahagia banget ya hidup berkeluarga, aduh ada yang menyayangi. Saya jamin kita tidak akan bahagia dan cepat keluar. Kalau kita bahagia dengan panggilan kita, maka setiap saat itu adalah anugerah, berkat. Dan Bapak Ibu ingat, pasangan Anda adalah anugerah dari Tuhan. Apa artinya anugerah? Bu jawab, Bu jangan senyum aja. Apa itu anugerah? Yang membuat gerah. Bukan. Anugerah itu berarti apa? Pemberian Tuhan. Ya. Kalau namanya pemberian, suatu saat akan. Wis, begitu teganya Anda yang ngomongnya. Kelihatan, lepas bebas, ambil. Nyoh. Tuh. Jadi ini kelihatan bukan orang yang berbahagia, ini yang terluka banget gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu yang kedua adalah apa? Next, perkawinan itu adalah apa? Di dalam perkawinan, kasih suami istri itu total. Tidak main hitung-hitungan. Apa artinya kasih? Kasih itu kasih, give, beri. Maka di dalam kasih tidak pernah mengatakan, "Pah, kamu gak tahu, gue udah capek banget. Saya udah beresin rumah, saya udah buatin masakan, saya sudah bayar ini, bayar itu. Kamu pulang kerja cuma duduk doang, gak ngapa-ngapain." Lalu suaminya, "Mah kamu gak tahu saya itu capek banget gitu ya. Tadi pertemuan dengan ini dimarah-marahin, ketemu sana, saya juga capek." Lihat, kalau di dalam perkawinan hanya dua-duanya mengungkapkan kejengkelan, kemarahan, kekesalan, maka apa yang terjadi? Tidak aneh kalau di rumah selalu muncul perang dunia. Karena gak sadar perkawinan itu cintanya total. Untuk kamu, yang penting kamu bahagia. Edan gak? So sweet gak? Itu perkawinan Katolik. Saya berikan segala-galanya untuk kamu. Waktuku. Maka seorang suami pernah waktu mau bayar di kasir, saya lihat di dompetnya ada foto istrinya. Jarang banget terjadi. Sampai saya kagum dan terharu. Wow, Pak. Edan. Kenapa Romo? Sayang banget ya sama istri. Apa Romo kok berkesimpulan seperti itu? Itu buktinya di dompet. Ada gambar potret istri.
Kan berarti itu Bapak sayang. Bukan Romo. Di kantor itu saya punya banyak masalah dan masalahnya berat semuanya. Kalau saya punya banyak masalah dan masalah itu berat, saya buka dompet saya dan saya lihat istri saya. Dan saya berdoa, Tuhan, masalah paling berat aja bisa saya hadapi. Apalagi cuma masalah kecil seperti ini gitu ya. Jadi rupanya istri itu kekuatan saudara-saudara, betul. Bapak boleh kepala keluarga, istri leher keluarga gitu ya. Kepala gak bisa nengok kalau leher gak nengok. Saya bergaul dengan pemain-pemain Harley yang tatoan. Harimau lah, ular lah gitu. Tapi kalau dengan istrinya, tatar Harley kan lalu istrinya, mau kemana? Mau jalan? Enggak. Itu harimau jadi kucing. Dan naga jadi cacing saudara-saudara. Kalahlah. Saya pernah bicara di kepolisian gitu kan, yang bintang 2 gitu ya. Semua anak buahnya, lapor dan, siap dan gitu ya. Terus Bapak hebat ya. Terus bapaknya berkata, hanya di sini saja Romo. Kenapa Pak? Di rumah saya kalah, ada bintang 3 Romo. Jadi suami itu seperti apapun, segagah apapun, kalau sudah di rumah, istri itu ngegas. Weng! Iya ma, iya ma, iya ma, iya. Sudahlah gitu ya. Maka saya pernah sedih Bapak Ibu, sedih banget. Saya kan kalau menikahkan orang ada yang namanya kanonik. Kalau kanonik sendiri-sendiri lalu bareng. Lalu kalau udah kanonik itu kan calonnya semangat sekali. Lalu saya tanya, nanti kalau pas menikah ada masalah kamu berkelahi, siapa yang harus minta maaf? Anda tahu hampir semua perempuannya nunjuk pada laki-laki. Dan semua laki-laki terus saya tanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Ya memang selalu laki-laki yang salah. Lalu laki-laki kenapanya? Memang ditakdirkan harus salah Romo gitu, saya harus minta maaf duluan. Betul para ibu? Ini di Jember mau dikasih rekoleksi sama Bapak Paus juga tetap tidak akan bertobat kayak gini sih. Menuntut supaya apa? Suami yang salah harus minta maaf gitu ya. Lihat, tidak total. Next. Di dalam perkawinan kita harus lihat bahwa perkawinan itu anugerah yang bisa menjadi musibah kalau kita tidak pandai menjaga. Tetapi perkawinan itu bisa menjadi anugerah terindah kalau kita bisa menjaga. Jadi hati-hati, saya sebagai imam pun harus tahu diri. Tahu diri. Saya harus ada batas. Karena orang kalau sudah konsultasi, menangis-nangis, terlibat, minta dipeluk. Oh no, kata saya. Kenapa Romo? Nanti saya ketagihan. Loh, saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Jadi perhatikan, saya harus jaga panggilan saya. Sama, perkawinan pun seperti itu. Anda membuat perkawinan menjadi musibah kalau tidak menjaga perkawinan Anda. Jangan berkata, Tuhan kuatkan aku untuk melawan godaan ini. Tiap hari godaan itu dijaga terus. Dirawat terus, ya mati. Yang gak tahan. Jangan pernah melawan godaan. Setan pinter. Jadi kalau perkawinan itu memang bisa hidup karena dijaga oleh saya, maka saya ingat sekali ada sebuah pepatah yang bagus sekali. Next. Kok gambar gua melulu sih? Ini. I always thought love
was shaped like a heart, but actually shaped like a cross. Asli. Baru sekarang seminar umat langsung artinya. Oh alah deso. Tak kandani ya. Beda Inggrisnya coy, Inggrisnya. Saya berpikir cinta itu seperti sebuah hati yang selalu indah, berseri, seperti matahari bersinar. Tetapi sesungguhnya cinta itu adalah apa? Penderitaan. Maka yang mau jatuh cinta dan menikah, Anda siap menderita. Kok kowe pinter tenan ya Le? Kelihatan banyak penderitaannya saudara-saudara. Jadi kita jangan pernah lupa kalau kita pengikut Kristus, Kristusnya aja disalib. Maka jangan pernah berdoa, Tuhan tolong supaya saya itu hidupnya bahagia, nggak banyak masalah, nggak banyak penderitaan. Hei kampret, lihat anak Tuhan, lihat Yesus. Yesus aja disalib, apalagi lo? Siapa lo? Maka jangan pernah berdoa sebagai seorang beriman, mohon supaya hidup ini mudah, mohon supaya hidup ini bahagia terus, mohon supaya saya diberkati. Woi, mohonlah supaya kamu kuat. Itu, mohon supaya kamu kuat. Coba sekarang, siapa yang duduk di sebelah yang paling tidak membuat Anda kuat di dalam hidup Anda? Pasangan Anda. Kadang-kadang saya tidak kuat, sudah tidak tahan, sudah capek. Saya ini menikah Romo, tapi saya selalu sendirian. Saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diajak diskusi. Tiba-tiba dia memutuskan sendiri, apa yang harus saya lakukan? Terimalah salib ini. Maka Bapak Ibu tolong ya, kalau suami istri mengesalkan, lagunya cuma satu. Sengsaramu oh Yesus, sekarang ku tanggung, gitu. Jadi mari kita lihat bahwa di dalam perkawinan kita akan mengalami apa? Pengorbanan. Next. Nah ini Injil yang akan saya coba lihat kecil saja. Orang Farisi datang mencoba Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawab Yesus, apa perintah Musa? Musa memberi izin menceraikan dengan membuat serai. Lalu kata Yesus, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Next. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki perempuan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Maka apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ingat, ini kata-kata Yesus. Tidak ada dalam perjanjian lama. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka Yesus memberikan arti ilahi. Maka kalau gereja Katolik, Anda menikah, Anda kena dua hukum yang mengatur Anda. Hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum sipil mungkin memperbolehkan cerai. Hukum sipil boleh. Tetapi hukum ilahi tidak. Maka kita memegang hukum ilahi supaya apa? Supaya selamat sampai ke rumah Bapa. Itu. Jadi kita itu mempertanggungjawabkan kehidupan kita sampai kekekalan.
Bukan hanya di dunia ini. Next. Oleh karena itu lihat di dalam Amoris Laetitia, sukacita kasih yang ditulis oleh Bapak Fransiskus, dikatakan, seringkali kita memperlakukan relasi perkawinan seperti memperlakukan dengan barang. Kalau barang itu sudah tidak kita pakai, barang itu sudah bosan, apa yang kita lakukan? Buang, tinggalkan. Sama, kalau perkawinan pun sudah tidak cocok lagi, udah berhenti. Ngapain? Bapak Ibu, memang Tuhan itu menyatukan suami istri tidak cocok. Memang tidak cocok. Kalau waktu pacaran itu dicocok-cocokkan. Dan waktu pacaran kan pria itu seperti apa? Seperti seorang yang sastrawan yang hebat. Dia bisa berpuisi. Dan bodohnya perempuan mau aja dibohongin sama laki-laki. Perempuan ngomong, hai, engkau laksana bunga di pagi hari. Ih, cantik banget. Lihat kelopak matamu. Wow. Langsung wanita dibegitukan, kelepek-kelepek you know. Itu. Jadi perhatikan bahwa seringkali kita lupa di saat kita sudah tidak merasa tidak cocok lagi, tidak akur lagi, sudah selesai, buang saja. Toh dia sudah tidak menarik. Padahal perempuan itu berusaha membuat dirinya semenarik mungkin. Betul. Kemarin saya ke Lampung, KRK, lihat emak-emak. Kan saya diinapkan di hotel. Lalu pada saat turun ke hotel mau check out, ada rombongan emak-emak. Sudah pensiunan semuanya. Lalu ada 3 emak, saya masuk lift bersama-sama. Lalu emak-emak ini kan pakai extension bulu mata gitu ya. Yang lucunya bagi saya, mama tuh begini terus ke temannya, kok gue susah buka mata ya? Sudah matanya menggelambir, pakai bulu mata ya makin turun tuh ya, kata saya itu. Terus emak yang satunya ngomong, lu pakainya 2, kata itu. Masa 2? Lalu si emak itu ngomong kepada saya, Pak ini betul bulu mata saya 2. Saya lihat, betul, kata saya. Oh pantesan berat. Jadi lihat apa yang terjadi. Kita kalau hidup perkawinan makin lama harus makin pinter melihat keindahan dalam diri pasangan. Harus makin pinter. Karena apa? Karena kita lihat bahwa pasangan itu setelah menikah, Anda melihat perubahan. Kenapa dulu Romo dia itu romantis sekali. Dia dulu waktu pacaran ngomong, cerita, apapun nanya. Sekarang tuh diem terus Romo. Sampai saya tuh bingung mau ngomong apa, di suami saya tuh cuma, ya, terserah, boleh. Enggak, udah. Lalu saya tanya bapaknya, Pak, kenapa Bapak dulu katanya waktu pacaran, Bapak cerita, sharing baik-baik. Sekarang kok kalau ngomong dengan istri, cuma secukupnya saja. Romo lihat saja istri saya kalau sudah ngomong Romo aja kan gak bisa nyela toh. Sama Romo. Istri saya itu kalau ngomong-ngomong, saya ngomong, Pak, tar dulu. Dia ngomong terus, saya akhirnya diem saja Romo, lebih baik. Dan itu menyelamatkan hubungan saya dengan dia Romo. Daripada saya ngomong ujung-ujungnya berkelahi. Maka makin tua biasanya suami membudekkan diri sendiri. Kalau diajak ngomong, Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Menyedihkan. Apalagi perkawinan sekarang.
perkawinan sekarang banyak sekali pasangan suami istri yang mudah putus asa, nggak tahan. Gitu. Dan kalau udah nggak tahan, cerita kepada mamanya. Apa jawab mamanya? Ya sudahlah, kalau nggak tahan ngapain lagi. Lihat, bisa menjadi setan. Bisa menjadi unsur jelek. Bukan dikuatkan. Memang lihat, anak-anak sekarang kalau menderita sakit, larinya kepada siapa? Mamanya. Coba ibu waktu menikah. Ibu sudah menikah berapa puluh tahun yang lalu? Atau ibu seusia Abraham ya? Ibu dulu waktu kalau menikah, ibu punya masalah. Cerita nggak dengan orang tua? Iya, dulu waktu ada orang tua. Nggak cerita toh? Iya, tidak akan cerita. Orang-orang dulu tuh kalau punya masalah, nggak akan cerita dengan mama papanya. Karena jawaban mamanya akan berkata apa? Salahmu sendiri. Kamu yang mau kawin, rasakan gitu. Iya, itu lihat. Tapi kalau mama sekarang nggak tegaan. Nggak tegaan diceritakan anaknya. Mah, aku dicuekin mah. Dia pergi begitu aja nggak pernah ini. Ya sudahlah, balik lagi ke mama. Kamu masih punya mama. Ini dia. Yang membuat pasangan itu tidak kuat. Jangan terlalu mudah menyelamatkan anak Anda. Sudah. Biarkan dia sakit, biarkan dia pahit. Karena dengan kepahitan dan kesakitan dia akan tumbuh. Jangan Anda menjadi penyelamat. Tidak. Ada 2 orang penyelamat datang ke sini. Next, berikutnya. Nah, suami istri sulit berkembang dalam hal kasih. Karena apa? Pornografi, pendewaan tubuh dan kenikmatan. Hati-hati, laki-laki sering sekali nonton pornografi. Akhirnya melihat seksualitas, nanti saya perlihatkan seksualitas. Seksualitas hanya demi kepuasan diri sendiri. Maka ada beberapa yang tanya, Romo kalau di gereja diperbolehkan nggak gaya macem-macem? Gaya menukik dari atas ke bawah, melayang, ke belakang, menyamping. Terserah Pak, kata saya itulah. Apapun. Tapi lihat di sini, karena pornografi, akhirnya melihat seksualitas hanya untuk kenikmatan. Padahal di dalam gereja bukan itu yang utama. Karena laki-laki ingat ya, laki-laki tuh onnya cepet. Baru ngelihat BH istrinya jatuh aja udah gitu ya. Sedangkan istri on off gitu ya. Jadi perhatikan di sini, lihat bahwa di dalam perkawinan kita harus lihat bahwa pornografi, pendewaan tubuh itu adalah sesuatu yang merusak. Maka tidak aneh beberapa suami istri sudah menikah masih masturbasi. Kenapa? Karena seksualitas dilihat sebagai kenikmatan. Nanti di bagian terakhir saya bicara sedikit tentang hal itu. Next. Oh, nanti dulu. Salah. Nah, karena tuntutan ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab lagi. Atau yang ketiga, ketagihan. Ingat di sini, ada laki-laki yang ketagihan alkohol, judi, narkoba, ibu-ibu tagihan nonton drama Korea. Nah, ini. Kan kalau ibu-ibu sudah ngobrol tentang drama Korea, langsung, besoknya gimana ya? Dia jadi cerai nggak ya? Kalau cerai dengan aku aja, gitu ya. Aneh ibu-ibu ini. Kalau udah nonton drama Korea bisa menangis-nangis. Ikut terhanyut. Kenapa sedih ibu-ibu kalau ikut nonton drama Korea? Karena lihat kenyataan bahwa suaminya tidak seganteng artis Korea gitu ya. Bapak ibu lihat ada hal-hal yang membuat orang ketagihan. Sama handphone. Akhirnya lihat semuanya asik sendiri.
Malam-malam juga akhirnya apa? Istri ngobrol dengan para istri. Diskon di mana? Makan besok kita kemana? Yuk kita arisan di mana? Kita jalan kemana? Gitu ya. Suami cari yang lucu-lucu TikToknya. Dua orang gila di ranjang yang sama, saudara-saudara. Semuanya autis masing-masing. Itu. Ini kan pasangan suami istri yang aneh toh ya, gitu ya. Next. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita memahami konflik? Lihat di sini. Ada sebuah penelitian yang bagus sekali. Next. Kalau Bapak Ibu lihat next. Nah ini cukup. Ada sebuah penelitian yang memperlihatkan apa sih yang menjadikan konflik terbesar dalam pasangan suami istri. Ekonomi, anak-anak, lain-lain, orang ketiga, pribadi pasangan. Rupanya yang menempati porsi tertinggi 35% ke atas adalah apa? Pribadi pasangan yang berubah. Jadi yang dulu waktu pacaran idealnya gue, sekarang setelah menikah, Tuhan sudah tidak kuat aku. Angkat dia ke surga sekarang ini juga. Gitu ya. Ibu bapak ingat ya. Istri itu jadi seperti itu karena kawin dengan Anda. Ingat itu. Dan suami jadi seperti itu karena kawin dengan wanita seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan, mah kenapa kamu tuh makin jelek ya tiap hari? Ya karena kawin dengan elu. Ke salonnya yang murah. Coba kalau saya kawin dengan yang punya ini. Touchingnya aja sekali touching jutaan gitu ya. Maka bisa aduhai. Dan yang menarik adalah saya melihat penelitian baru kemarin 2021. Ada kasus menikah 1,74 juta pernikahan. 1,74 juta. Dan bercerai 2021 kurang lebih ada 447 pasangan. Itu berarti 25% dari perkawinan cerai. Dan Bapak Ibu, siapa yang menggugat cerai paling banyak? Siapa? Siapa? You right. Betul, you right. Karena selalu yang merasakan keluarga tidak beres adalah istri. Sedangkan suami fine-fine saja. Jadi selalu yang punya masalah itu Romo, suami saya begini. Suami kalau ditanya, oke. Kenapa suami tidak punya masalah? Karena suami adalah sumber masalah dari perkawinan itu. Maaf bapak-bapak, jangan saya dilempar ya Pak ya. Jadi bagi istri, kenapa? Karena istri itu kan hal kecil pun dipikirkan. Itu perempuan. Jadi perempuan tuh hal-hal kecil semua dipikirkan. Suami itu kan main enteng-enteng aja. Gampang ngomongnya. Si bapak itu cuma ngomong aja Romo. Semua yang melakukan siapa akhirnya? Istri. Anda tahu saya sejak SMA sekolah dengan laki-laki terus semuanya. Dan saya itu pernah camping dengan semua laki-laki sampai ke tempat camping itu sampai apa? Lupa bawa panci. Setelah saya jadi pastor, saya berangkat dengan para pastor, 5 pastor dari Bandung ke Jawa Tengah. Saya supir. Sampai di tengah jalan kan kita haus. Terus saya tanya, ada minum? Nggak ada. Ada makanan kecil? Nggak ada. Ya Allah. Jadi ke Alfamart dulu. Bulan berikutnya saya pergi dengan suster-suster, saudara-saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Baru 10 kilometer, klitik. Apa suster? Super mie Romo. Semua dibawa wanita. Ya tahu bapak juga sama.
Dari Jember ke Surabaya, siapa yang menyiapkan pakaian? Istri. Siapa yang nyiapin makanan? Istri. Bapak tinggal nyetir. Pah, minum. Pah, jeruk, emplok. Semua sudah dikupas saudara-saudara. Bersih, tinggal ngemplok. Saya nyupirin dengan Romo, jeruk, dikasih jeruk-jeruknya, ini jeruk gitu. Buset, kata saya itu, ini lihat laki-laki saudara-saudaraku. Maka saya suka ketar-ketir kalau saya pergi keluar kota yang menjemput laki-laki, Allah. Anda tahu mobilnya bagus, kosong saudara-saudara. Ya ampun, puasa pantang deh. Laki-laki. Jadi di sini kita harus lihat bahwa apa? Bahwa istri banyak menggugat cerai karena apa? Melihat banyak masalah. Sedangkan suami oke lah, kayak gitu oke lah, ndak apa-apalah. Bagi istri itu apa-apa. Nah, itu. Karena bahasanya berbeda. Ingat, kalau istri punya masalah, apa yang harus dilakukan? Ngomong. Istri itu nggak bisa nahan diri. Maka sebelum suami tahu, tetangga sudah pada tahu semuanya gitu ya. Karena suami nggak mau tahu. Jadi istri tuh ngomong-ngomong. Suami kalau punya masalah, apa cenderungnya? Tarik diri. Suami itu kalau diem, dia tarik diri. Itu berarti sedang punya masalah. Jadi makanya kalau istri ngomong, Pah, ada masalah apa? Ada masalah apa? Ayo cerita. Nggak akan cerita. Tapi kalau istri nggak perlu disuruh cerita, Anda duduk di sebelahnya saja, langsung Anda langsung selesai, istri pergi. Next. Nah, mari kita lihat bahwa perkawinan itu bukan musibah. Next. Nah, Bapak Paus mengatakan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sempurna, dikemas sekali bagi semua. Membutuhkan perkembangan tahap demi tahap dalam kemampuan untuk mencintai. Bu, Pak, walaupun 46 tahun perkawinan ya, 46 tahun. Bapak ngerti istri seluruhnya tentang istri. Nah lihat. 46 baru separohnya. Benar. Karena perempuan itu aneh. Menangis belum tentu bersedih. Tertawa belum tentu bahagia. Itu perempuan. Kita tidak akan pernah mengerti pasangan Anda. Enggak bisa. Kelihatannya senyum-senyum, baik-baik, tiba-tiba nusukin pisau. Bisa terjadi gitu ya. Jadi misteri, kita tidak pernah bisa mengetahui pasangan kita secara tuntas. Enggak. Dan yang kedua adalah apa? Pribadi pasangan tidak bisa berubah. Tidak ada itu. Enggak ada. Jadi Romo saya itu berdoa, pernah toh seorang ibu protes dengan saya. Romo, saya bertahun-tahun berdoa supaya suami saya jadi Katolik. Suami jadi Katolik, Romo. Saya berdoa terus menerus siang malam jungkir balik. Setiap ada Romo minta mohon didoakan. Dan setelah 10 tahun tetap suaminya tidak menjadi Katolik. Lalu dia tanya kepada saya, apa yang saya harus lakukan Romo? Terus saya katakan, ibu rubah doa ibu. Ibu yang salah. Ibu ingin merubah suami ibu. Nggak bisa. Jadi tidak pernah bisa sosok pasangan itu dirubah. Nggak, diterima. Dan akhirnya pada saat diterima, kita bisa saling menyesuaikan. Gitu ya.
Kan ada cara marah. Cara marah suami ada yang diem. Ada yang wah, 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 wah. Ada yang cuger. Macam-macam. Anda harus ngerti cara marahnya dia. Jadi kalau udah diem, istri Anda misalnya marahnya diem, jangan Anda langsung ngomong, sedang marah ya, ditabok Anda. Kita harus peka, mengerti. Maka sama, kapan istri butuh saya, kapan istri butuh didekati, kapan istri butuh dipeluk. Karena pernah seorang istri itu mau baikan dengan suaminya. Dia ingin sekali mengungkapkan sayang. Suaminya senang nonton sepak bola, istrinya langsung lendotan. Lalu suaminya dilendotin, minggir ke kanan. Lalu istrinya gak mau kalah, ngedeketin lagi, nyender lagi, minggir lagi. Lalu istrinya langsung bener-bener, "Mi," kata istri, "ngapain sih?" Gitu ya. "Pi, dulu waktu pacaran kamu senang sekali dilendotin sama saya. Sekarang kamu kenapa menghindar?" "Mi, dulu kamu mercy, sekarang tronton." Lihat, istri ingin romantis, suami praktis gitu ya. Nggak nyambung. Gitu ya. Maka di sini perlu apa? Saling memahami bahasa satu sama lain. Next. Maka pertama, mari komitmen dalam perkawinan apa yang harus bisa kita lakukan. Jadi jangan sedikit-sedikit cerai. Jangan sedikit-sedikit anulasi. Jangan sedikit-sedikit bubar. Kampret lu. Yang minta kawin kamu. Kenapa kita yang jadi pening? Jadi tolonglah. Bertahanlah. Maka Bapak Ibu, next. Saya selalu mengatakan hal ini. Next. Perkawinan itu karya Tuhan. Maka Anda hanya bisa bertahan kalau beserta Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam konflik perkawinan Anda marah, siapa yang harus minta maaf duluan? Dua-duanya. Emangnya mau siapa yang marah duluan? Bapak Ibu ingat, kalau Anda sedang marah, siapa yang harus minta maaf duluan? Dia yang punya Yesus dalam hatinya. Dia yang punya Yesus. Jadi dia mau minta maaf karena apa? Demi kebaikan. Saya belajar tentang pengampunan, nanti saya lihat. Saya ingat sekali, saya tidak merokok. Di Jember tempatnya bakau yang bagus ya. Saya tidak merokok. Saya sejak kecil pernah ketahuan merokok oleh ayah. Dan ayah berkata, "Kamu tidak boleh merokok." Dan teman-teman saya pada ngerokok. Lalu suatu saat waktu SD, saya diminta, "Kamu ngerokok kok, ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak friend." Ya sudah, saya merokok akhirnya. Dan saya merokok cuma 2 hisap, selesai. Ya sudah, kamu teman aku, kita. Saya pulang ke rumah, Anda tahu bau rokok itu kan nempel di baju. Lalu saya pulang ke rumah, saya mau langsung saya cuci. Saya takut ketahuan ayah. Pas saya pulang, ayah sudah pulang dari kantor. Lebih duluan. Saya udah, aduh, laler hijau sudah di dalam. Kan pakai baju hijau tuh tentara itu. Lalu saya masuk sudah ketakutan, saya salam dengannya, "Pak, udah pulang?" "Udah Pak." "Loh, kok bau rokok ya kok?" "Iya ya Pak, jangan-jangan tadi ada tamu Pak." Lalu Bapak ngeliat asbak di ruang tamu bersih. "Enggak, kamu merokok." "Enggak masa Eko merokok?" "Kamu merokok." "Enggak." Lalu Bapak, "Kamu merokok." Bapak saya lebih tinggi dari saya, besar. "Kamu merokok?" "Iya." "Wah, Anda tahu itu pengakuan yang membawa malapetaka." Saya dihajar habis, pak, ditempeleng. Lalu saya itu tidak pernah boleh kalau marah memandang ayah, nggak boleh. Tapi karena saking saya marah, saya memandang ayah. Ayah makin marah.
karena ayah tadi malam jaga malam. Jadi gak tidur. Anda tahu sepatunya tentara yang hak tinggi itu dilepas, dilempar dalam jarak 1 meter, pak, percis kena gigi saya, lidah saya pecah dan gigi saya patah. Saya kabur dari rumah, saya lari. Dan syukur kepada Allah, ayah tidak mencari saya. Karena ayah berpikir punya anak 4, hilang 1 masih 3. Dan yang hilang yang bodoh, gak apa-apa. Dan sore itu yang cari saya siapa? Ibu. Ibu tuh selalu bela saya. Kalau saya dikatakan bodoh-bodoh oleh ayah, ibu tuh selalu bilang, sini. Walaupun bodoh anak ibu. Dan saya ngomong, saya gak apa-apa ya, bodoh ya bu, ya gak apa-apa. Asal jangan selama-lamanya ya nak ya. Ibu itu sore waktu itu, kok pulang, gak mau. Nanti ayah marah lagi. Karena ayah itu kalau marah bab 1, bab 2, bab 3. Bersambung. Gak selesai. Ya sudah kalau kamu gak mau pulang, kamu di sini, ibu pulang. Ibu pulang, saya ikut dari belakang. Dan saya masih ingat mimik ayah melihat saya. Baju saya berdarah. Saya lihat, ayah itu cuma lihat. Atus kowe, atus. Saya sudah ketakutan. Saya masuk kamar mandi. Di kamar mandi kaget saya sudah ada ember dengan air hangat. Dan baju ganti saya sudah di situ. Lalu saya berkata, setelah mandi dihajar, kata saya itu. Maka pas mandi saya berkata, aku kuat. Saya mandi. Saya sudah siapkan jiwa, raga dan rohani saya. Dalam nama Yesus kuat, kata saya itu. Saya keluar, ayah itu sudah di depan pintu. Dan di depan pintu rumah kami kecil. Langsung tempat makan. Ayah berkata, lungguh. Lalu setelah saya duduk, saya diem. Ayah berikan sup untuk saya. Makan. Saya makan sup, diem. Ayah diam, percis di depan saya hanya melihat. Setelah sup itu habis setengah, ayah tepuk tangan saya dan berkata, kok. Saya memandang ayah dengan penuh ketakutan. Ayah berkata, kok ayah minta maaf ya. Ayah memukul terlalu keras. Aku minta maaf. Anda tahu, semua sakit itu hilang dari tubuh saya. Dari situ saya belajar apa artinya minta maaf. Dan saya tahu kenapa ayah bisa seperti itu. Walaupun keras, beliau rendah hati. Karena ayah pendoa yang baik. Maka Bapak Ibu, perkawinan hanya akan kuat kalau Anda berdoa. Next. Yesus jelas mengatakan, akulah pokok anggur, kamu ranting. Jadi Yesus itu sudah ngomong di dalam Injil Yohanes, kamu itu tidak akan kuat, tidak akan berbuah, tidak akan bisa mengampuni kalau kamu gak tinggal di dalam aku. Ingat, kalau kita disakiti sebagai manusia, apa yang ingin kita lakukan kepada orang yang menyakitkan itu? Balas, titik. Karena manusia, siapapun. Suster bagaimana? Oh iya, langsung belum ditanya apa-apa udah langsung balas gitu ya. Kata siapa suster penuh belas kasih? Tidak, saudara-saudara. Suster itu berbelas kasih kalau tinggal di dalam Tuhan. Sama. Orang itu hanya bisa mengampuni kalau dia menetap dalam Tuhan. Karena Tuhan yang punya pengampunan. Kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, hanya Tuhan. And next, Bapak Paus ngomong bagus banget. The family that prays together, stay together. Apa nih artine? Ra ngerti toh? Keluarga yang berdoa bersama akan bertahan hidup bersama-sama. Bapak Ibu ingat,
hidup perkawinan itu berat. Maka Anda hanya kuat kalau apa? Bersama Tuhan. Jangan dipotret. Ibu-ibu ini senang ngelihat wajah saya jelek sedang mencocok kayak gitu ya. And next. Yang kedua, next. Yang kedua, lihat. Relationship cannot grow without communication. Artinya apa? Kasih tanpa komunikasi itu omong kosong. Anda mencintai pasangan tapi sudah tidak ngomong lagi dengan pasangan, ambil ketut. Ngapusi. Maka di dalam kasih itu tetap harus ada komunikasi. Dan ingat, komunikasi itu ada 3. Next. Oh udah. Pertama, komunikasi itu diskusi. Diskusi itu artinya apa? Diskusi itu adalah bicara untuk mencari solusi. Itu diskusi. Maka diskusi itu adalah kepala dengan kepala, bicara, ngobrol. Next, yang kedua adalah bahasa apa? Dialog, bahasa hati. Jadi kalau di diskusi itu ada benarnya. Siapa yang benar itu yang masuk akal. Tapi kalau dialog itu mengungkapkan perasaan, maka tidak ada salah. Kalau pasangan Anda tiba-tiba, "Pah, aku capek yo. Kok aku kesel yo. Kok aku jengkel yo." Ya sudah. Anda jangan sebagai suami langsung, "Emangnya saya gak jengkel ngeliat kamu?" Tenang aja Pak, gitu ya. Jadi kalau istri mengungkapkan saya sedang jengkel, saya sedang marah, sudah Bapak hanya berkata, "Oh jengkel. Yuk kita berdoa yuk Mi." Anda mengerti. Karena istri itu butuhnya bukan untuk cari solusi. Istri Anda tuh pinter banget. Istri Anda itu butuh apa? Untuk didengarkan. Untuk mengeluarkan perasaan dia, dialog. Dan yang terakhir adalah bahasa apa di dalam perkawinan? Next, seksual. Ingat, seksual itu bukan sensual. Kalau sensual itu berarti apa? Hanya making love. Ingat, perkawinan harus love making, bukan hanya making love. Kalau making love, sexual intercourse, hubungan kelamin, hanya untuk demi kenikmatan. Sedangkan yang harus dibangun di dalam perkawinan adalah apa? Love making. Suasana di mana dia merasa hangat, intim, dekat. Maka perlu dipegang lagi. Para bapak itu kadang-kadang memegang istrinya kalau di mall saja. Karena takut istrinya belok kiri, belok kanan, sen kiri, sen kanan gitu ya. Saya itu waktu di Bandung paling senang bawa ibu-ibu kemana? Ke Mangga 2. Anda tahu di Jakarta itu ada tempat Mangga 2. Zaman dulu tuh sebelum Tokopedia terkenal, Mangga 2 terkenal banget. Pada datang ke sana. Saya suka ikutan. Lalu kalau di Mangga 2, bapak-bapaknya tuh cuma duduk aja pegangin tas ibunya gitu ya. "Pah, ini." Ya gitu. Ibunya ngeliling lagi muter gitu ya. Dan saya ngikutin ibu-ibu itu. Suka lucu ibu-ibu itu. Kan pakai baju gitu ya. Kan kalau di mannequin bagus. Keren banget ditempel di ibu itu. Hancur kata saya sih. Ibu mannequin kan bagus banget bentuknya. Ibu kan bentuknya gak beraturan kata saya itu. Jangan pakai kayak gitu ya. Maka beberapa ibu itu, "Romo bagus gak? Pas?" "Enggak." Kata saya tuh, Romo ini nggak tahu apa-apa gitu. Lalu dia pakailah karena buatan Mangga 2 toh, kan murah meriah, buatan Cina tapi murah bagus gitu ya kan, ingin cari murah bagus. 2 hari kemudian pembantunya juga pakai yang sama gitu. Jadi ingat, seksualitas adalah apa? Saat-saat di mana kita punya waktu untuk berpandangan, memegang diam, berpacaran lagi. Tolong ya Pak. Jadi walaupun Anda sudah punya anak, sekali-sekali tinggalkan anak, kunci, kasih makan, Anda pergi berdua. Pergi berdua. Nikmati kebersamaan.
pegangan lagi, pegang. Walaupun jari istri Anda sudah tidak jelas gitu, semuanya besar. Sudah pegang, gak apa-apa Pak gitu ya, gak apa-apa gitu. Pegangan. Berikan kehangatan. Berikan rasa sayang. Gitu. Disentuh lagi. Jadi Pak, nanti tolong malam tidur jangan cuma merem, dipegang pasangannya. Gak tidur. Sebelum tidur dipegang dulu. Rasain gitu, rasain. Oh istri saya ingat Pak. Setelah ibu meninggal, bukan ibu saya. Setelah ibu saya meninggal, 40 hari kemudian saya telepon ayah. Lalu saya tanya ayah, Pak bagaimana? Ya aku saiki bingung. Kenapa? Aku pegang kiri kanan sudah tidak ada ibumu lagi ya. Untuk apa saya hidup ya kalau sudah tidak ada ibu lagi? Lihat. Di situ saya berpikir, wow Tuhan benar. Apa yang dipersatukan oleh Allah ini. Jadi Bapak peganglah selama masih ada. Ya jangan lupa. Kalau perlu disolatip. Bae arep nguyuh, ayo long loro. Jadi komunikasi seksual bukan making love tetapi love making. Ingat, istri Anda itu butuh waktu untuk menikmati. Maka beberapa istri itu setelah 10-15 tahun perkawinan punya 3 anak langsung suka ngomong, Romo udahlah setelah menikah saya gak mau gitu-gitu lagi lah. Dengan suami, loh gak bisa. Karena hubungan seksual adalah ungkapan cinta yang utama. Tapi saya udah gak mau kayak gitu-gitu lagi, males lah gitu ya. Karena kenapa jadi males? Karena para suami itu seringkali tergesa-gesa gitu, cepet onnya gitu ya. Kalau istri kan selalu malas gitu kan, selalu ada alasan saja untuk menolak gitu kan. Kalau suami kan, ayo udah lama engkau garing mabur. Lalu istri berkata, Pa sedang ada tamu. Oh yo wish. 3 hari kemudian pakai balur minyak kayu putih. Gitu ya. Suaminya gak nafsu baunya minyak kayu putih gitu ya. Apalagi tambah berambang, tau di Jember kan pakai berambang gitu. Pakai bako neng kene, salon pas neng kene gitu ya. Wah kelihatan parah gitu. Padahal hanya untuk menolak berhubungan gitu ya. Tapi suami Anda pantang mundur. Setelah semua beres, ayo ma. Akhirnya istri dia, yo wes cepet. Wes kono wes rampok. What kind of sexual like that gitu ya. Anda jangan tanya kenapa kok Romo tahu. Saya pasang CCTV di tempat Anda. Nanti di rumah ndelok honor. Jadi seringkali istri dibegitukan gitu, dijadikan apa? Dijadikan tumbal hanya untuk kenikmatan. Anda harus membangun love making. Buat dulu supaya istri merasa sukacita gitu, merasa bahagia. Dipeluk dulu, buat suasana nyaman. Belikan dulu apa yang dia mau. Hadiah, papa. Jangan berpikiran macam-macam. Kayak di film-film ya. Ini banyak nonton film porno tuh ya kayak gini Nana. Jadi Bapak Ibu ingat di dalam perkawinan
pada saat Anda pinter mengangkat istri, membuat istri merasa nyaman, hangat, tidak dijadikan objek, maka istri pun akan menyerahkan diri dia. Maka mengapa di dalam gereja dikatakan kepada perkawinan-perkawinan yang masih muda, tolong di dalam hubungan perkawinan berdoa dulu, berdoa. Tapi jangan kayak teman saya, dia sebelum making love, rosario. Akhirnya suami, ayo Pak jadi gak? Enggak, udah capek lah. Saya sudah ketemu Bunda Maria, cukup lah. Doa singkat saja gitu ya, jangan sampai rosario apalagi jalan salib. Itu Pak kita jalan salib. Ini kan masa prapaskah gitu ya. Next, ketiga ini. Menarik. Bapak Paus Fransiskus waktu pertemuan keluarga sedunia mengatakan bagus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Anda mengeluh tentang suami, suami pun mengeluh tentang istri. Jangan lupa. Maka pernikahan yang sehat tidak mungkin terjadi tanpa pengampunan. Pengampunan. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni pasangan sampai kapanpun, perkawinan akan menjadi perjalanan yang berat dan sulit sekali. Maka menarik next. Ibu Teresa berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Dan berikutnya juga bagus. Forgive other not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Saya itu mau memaafkan pasangan bukan karena pasangan sudah berubah. Saya memaafkan pasangan karena saya ingin damai. Saya ingin damai. Karena biasanya orang yang melukai itu enteng-enteng saja. Seperti tidak punya masalah. Betul atau tidak? Betul. Dia tenang-tenang saja. Dan saya yang terluka yang jengkel terus gitu ya. Ngelihat dia, ya Allah dia gak ngerasa salah. Ya ampun Tuhan, hancurkan hidup dia gitu ya. Gitu. Balas dia, itu lihat. Saya hidup di biara pun, tentu para romo, para suster tahu, kita hidup bukan di surga ya suster. Saya berpastoral karya Tuhan itu dahsyat banget. Selalu tidak bisa kita atur Tuhan itu. Aneh Tuhan itu. Cara kerjanya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan terima. Terima. Saya kan suka sedih dianggap sebagai pastor pencabut nyawa. Saya setiap mendoakan meninggal. Mau dicoba Bu? Boleh. Boleh lah. Bisa jadi terkenal. Ini. Sedangkan teman saya kalau berdoa, wah sangat penuh dengan karisma. Dia kalau mendoakan orang jadi sembuh. Dia ada orang yang minta jodoh, jadi dapat jodoh. Usahanya laku karena dia terkenal pastor ini. Saya nggak akan nyebutin namanya, nanti diundang ke Jember lagi. Saya kalah pamor saya. Dia adik kelas saya. Saya sampai ngomong kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Saya juga bisa seperti dia dong. Kita sama-sama imam. Saya tahu doanya bareng-bareng. Kenapa kau nggak beri karunia pada saya? Saya mohon begitu. Anda tahu setelah saya doa, tiba-tiba murid saya datang. Romo tolong doakan Oma Romo. Oh siap, kata saya. Wih ini tanda dari Tuhan ya saudara-saudara. Saya ke rumah sakit, ya Allah di ICU. Dan banyak kabel sana sini. Selang kabel, tit. Waduh, tetapi kan kalau Tuhan mau buat tanda kan harus dari yang hancur lebur toh. Namanya juga Tuhan. Lalu saya selalu nyanyi saya itu. Tak terbatas kuasamu Tuhan,
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oma, dalam nama Yesus sembuh. Ada tahu? Saya sampai mundur teratur, saudara-saudara. Alah kok ngene ya gitu. Sampai murid yang manggil saya, Romo kenapa jadi kayak gini? Ya nggak tahu saya juga. Dan Anda tahu saya pulang tidak ada yang mengantar. Boro-boro ada yang ngasih amplop, nggak ada. Sampai biara saya sedih, saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan tolonglah. Engkau jangan mempermalukan hambamu gitu ya. Kalau mau dipanggil tuh setelah Eko pulang baru tit. Nah itu bagus kata saya. Jangan pas di depan tit gitu. Bapak Ibu, itu karya Tuhan yang harus saya terima. Saya tidak punya karunia. Saya tidak punya karunia, enggak. Karena apa? Tuhan tahu kalau saya dikasih karunia seperti itu, saya akan jadi sombong. Saya akan jadi sombong. Saya tidak akan mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu ingat, di dalam sebuah perkawinan pun pengampunan adalah karunia dari Tuhan yang harus kita minta terus menerus. Maka bagaimana kita bisa mengampuni? Letting go. Jangan naruh litani kelemahan pasangan. Saya kalau menerima sakramen pengampunan, pengakuan dosa dari ibu-ibu, ibu-ibu tuh suka sekalian memberikan sakramen mengakui kelemahan suaminya juga gitu ya. Jadi dia ngomong, Romo suami saya tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Sehingga saya kalau begitu suami ibu saya ampuni dosanya dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Sampai istri, lalu saya berdosa lagi kata saya. Ibu ngomongin suami ibu di sakramen pengampunan kata saya itu. Hei Bapak Ibu ingat, jangan pernah nyimpen kelemahan pasangan Anda. Ingat, Anda pun punya kelemahan. Jelas non? Ya, saya pelototin kalau nggak jelas. Jadi jangan pernah menyimpan. Let go, lepaskan. Karena sakit hati itu disimpan malah membuat kita sakit, malah membuat kita dongkol. Ingat, kecemasan, kekhawatiran itu bodoh. Kita dilahirkan bukan untuk khawatir dan cemas. Ada bayi lahir ke dunia langsung khawatir. Aduh besok saya jadi apa ya? Sekolah di mana? Dia nggak mikir. Maka manusia itu dilahirkan ke dunia tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran. Mengapa akhirnya manusia cemas? Karena manusia tidak bisa mengampuni, tidak berani let go. Ingat, burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Maka let go and let God. Kalau kita bisa let go, so God bisa masuk. Ingat ya di sini. Ini saya punya botol aqua kosong. Botol aqua penuh. Isinya apa? Air. Terus Bapak datang kepada saya, Romo saya punya kopi. Romo pegang apa? Botol aqua. Bisa nggak kopi itu dimasukin ke sini? Bisa, cuma tumpah. Saya bisa menikmati kopinya? Gak bisa. Karena masih ada air. Sama, bagaimana saya bisa menikmati kopi yang diberikan Bapak? Tumpahkan dulu, kosongkan. So, biarkan kopi masuk dan nikmati. Sama. Anda hanya bisa diberkati oleh Tuhan kalau Anda melepaskan kemarahan, kejengkelan, kepedihan. Berkat masuk. Kenapa kok usaha saya nggak lancar, Romo? Kenapa saya selalu punya penderitaan? Kenapa saya selalu sedih? Karena Anda nggak mau let go. Nggak mau melepaskan. Maka Tuhan tidak bisa memberkati.
Karena Anda dipenuhi dengan apa? Kemarahan, kejengkelan, kekesalan, kepedihan. Next. Maka Bapak Ibu lihat syarat mutlak dalam merasakan kebaikan Tuhan adalah apa? Pertobatan. Maka Yesus ngomong apa? Lihat, sampai berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali. Bahkan kalau pasanganmu datang menyesal sampai 7 kali kamu sehari, kamu harus mengampuni dia. Jadi memang pengampunan itu kenapa harus diberikan? Next. Yang depan. Pak, apa yang lihat? Bapak lihat apa di sana di layar? Titik hitam, betul? Nah, itu. Saya ingin mendengarkan itu. Kita selalu melihat titik hitam. Kita lupa di depan pun ada layar putih. Kita selalu terganggu oleh kelemahan pasangan kita. Padahal begitu banyak kelebihan yang pasangan miliki. Begitu banyak kehebatan pasangan Anda. Jadi Bapak Ibu, apa itu pengampunan? Pengampunan itu kita belajar melihat layar putih dalam diri pasangan kita. Bukan hanya melihat titik hitam. Maka terakhir saya katakan apa? Sometimes, next, God does not change the situation because He is trying to change your heart. Allah tidak merubah engkau, Allah tidak merubah pasanganmu, Allah merubah hatimu. Supaya apa? Hatimu seperti Tuhan. Karena Allah ingin Anda itu sampai ke pintu kerajaan surga sebagai orang pemenang. Jangan ngomong, Romo, dari dulu saya memang lahirnya ngomongnya kasar kayak gini, ini udah bawaan orok. Gak bisa dirubah. Hey, kalau lahir sebagai orang emosional, jangan mati juga sebagai orang emosional. Jangan-jangan nanti dimasukin ke peti, gak mau peti ini, saya gak mau peti yang ini gitu ya. Saya gak mau dimandiin sama dia gitu. Ya Allah. Jadi kalau kita mati sebagai orang lemah, kalau kita hidup sebagai orang lemah, kita harus mati sebagai pemenang. Jangan menjadi orang yang kalah dengan kelemahan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan apa? Mari, perkawinan Anda akan penuh berkat. Perkawinan Anda akan penuh sukacita kalau Anda tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di saat saya menunggu ibu saya, waktu saat-saat terakhir, ibu sudah sakit. Kurang lebih ibu sakit 8 tahun. Dan bapak menunggu ibu. Bapak itu sangat sayang. Dan bapak sudah berserah. Lalu saya tanya dokter, Dok, Romo, ibu itu kuat. Kenapa? Karena ibu Romo itu sangat sayang dengan bapak. Dengan suaminya. Oh oke. Lalu saya datang kepada bapak, Pak, ngomong pada ibu. Ngomong apa? Ya ibu duluan ke surga. Nanti bapak nyusul. Terima kasih. Aku sayang. Bapak saya marah pada saya. Aku suruh ngomong kayak gitu. Aku istrinya. Gak bisa ngomong kayak gitu. Pak, Romo. Yang ngomong Romo. Romo. Taat pada Romo. Langsung bapak saya. Oh baik Romo. Romo. Saya ingat hari Minggu ayah bicara. Setelah ayah misa kudus. Ayah ngomong pada ibu. Dan saya mau datang, mereka berdua sedang menangis. Saya tidak jadi masuk. Setelah keluar, saya tanya pada ayah, sudah.
Dan hari Senin ibu drop, hari Selasa ibu meninggal di tengah-tengah kami, anak-anak dan ayah. Lalu ayah berkata apa? Saya bahagia, ibu kamu tidak sakit lagi. Cukup 8 tahun ibu sakit, kasihan. Sekarang saya yang sakit. Saya ditinggalkan oleh orang yang saya sayangi. Demikianlah seminar dari Romo Eko Wahyu USC. Semoga perkawinan adalah benar-benar karya Allah dan bertahanlah bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.